a generator that lasts you just pay for gas. Kota terbebas yang ada di Amerika Serikat, di mana kota ini tuh tidak mempunyai peraturan sama sekali dan sangat bebas. Bahkan warga masyarakat yang ada di sana gak harus bayar pajak, gak harus bayar cicilan, mereka bisa menikmati fasilitas dengan gratis di kota tersebut. Dan banyak sekali nih warga masyarakat yang ada di sana untuk bisa menikmati hidup. Kota ini disebut sebagai kota terakhir yang ada di Amerika Serikat. Oke, langsung saja. Gue pengen banget ngebahas kota terunik dan juga kota terbebas yang ada di Amerika. Jadi sekarang kita akan OTW dulu nih ke Amerika. Kita akan bahas kota terbebas. Bang, nama kotanya apa, Bang? Nama kotanya adalah kota Slave City. Kenapa nih disebut Slave City? Jadi, Slave City ini adalah salah satu kota terpencil, jauh dari permukiman kota yang ada di Amerika, atau bisa dikatakan berada di pelosok. Kota ini adalah salah satu kota yang kumuh dan juga kotor. Kota ini juga fasilitasnya sangat memprihatinkan. Kota ini didirikannya kapan? Kota ini didirikannya pada tahun 1960. Dan letaknya itu ada di mana? Letaknya ada di Gunung Sonora, yaitu yang ada di California. Nah, dikatakan bahwa kota ini itu adalah salah satu kota yang bebas, tidak mempunyai peraturan sama sekali. Bahkan nih, dari pihak pemerintahan pun gak ada aturan yang tertera di kota tersebut. Ya bisa dikatakan bebas. Terus, siapa saja, Bang, yang tinggal di kota ini? Jadi, warga masyarakat yang tinggal di sini adalah warga masyarakat kaum hippie. Kaum hippie ini apa? Kaum hippie ini adalah warga masyarakat yang secara finansial itu kekurangan gitu. Jadi ada masalah di dalam ekonominya. Hingga mereka itu tidak bisa menetap di kota, yaitu yang ada di Amerika, karena masalah biaya hidup. Jadi mereka tinggal di sebuah pelosok yang terpencil, yaitu di Slave City, yang dikatakan kaum hippie. Kaum hippie ini siapa saja? Kaum hippie ini ada dari berbagai kalangan. Ada yang dari pengangguran, ada juga yang dari karyawan, ada juga pecandu obat-obatan, ada juga nih orang-orang penjahat yang tinggal di sana, yang melarikan diri ke kota tersebut karena ingin menikmati hidup. Ada juga orang-orang yang mencintai kesenian atau orang-orang seni yang tinggal di sana. Jadi random gitu orang-orang yang tinggal di kota tersebut. Gimana kondisi kota ini sekarang, Bang? Kondisi yang ada di kota tersebut sangat memprihatinkan sekali. Karena di kota ini tuh bisa dikatakan fasilitasnya sangat menyedihkan gitu. Listrik susah, air juga susah. Bahkan dikatakan listrik juga menggunakan listrik tenaga surya. Kalau misalkan airnya habis, mereka itu selalu minta air ke kota sebelah, yaitu kota Nelan. Dan kondisi cuaca yang ada di sana tuh cukup panas. Bisa dikatakan gurun pasir gitu. Makanya banyak sekali nih warga masyarakat yang ada di sana yang pindah. Yang tadinya warga masyarakat yang ada di sana tuh ada 400 orang. Tapi ya seiring berjalannya waktu menjadi 150 orang karena kepanasan dan kesusahan yang tinggal di sana. Tapi ada aja nih orang-orang yang menetap di sana dan menikmati hidup. Ya karena bebas, gak ada aturan apapun. Lalu kenapa kota ini dijuluki kota yang bebas? Jadi di tahun 1960, kota ini tuh didirikan oleh warga masyarakat yang ada di sana, yaitu kaum hippie yang kesusahan. Kaum hippie ini dikatakan mengalami sebuah kesusahan. Nah, biaya hidup yang ada di Amerika tuh cukup tinggi sekali. Jadi mereka mendirikan sebuah pulau baru, yaitu kota Slave City, yang jauh dari permukiman dan sangat bebas. Dari pihak pemerintahan pun gak ada aturan yang tertera. Bahkan pemerintah tidak peduli gitu dengan kota tersebut. Nah terus,
gimana kehidupan yang ada di kota tersebut, Bang? Bas, kehidupan yang ada di kota Slave City ini bisa dikatakan cukup keras sekali. Banyak sekali warga masyarakat yang melakukan kejahatan seperti pencurian, pembegalan, konflik, tawuran, itu sering sekali terjadi. Bahkan setiap malamnya itu banyak sekali orang-orang yang suka berantem karena masalah lingkungan yang ada di kota tersebut. Ya pantas lah, karena nggak ada aturan apapun kan. Dan fasilitas apapun bisa mereka nikmati. Jadi ya pasti banyak konflik, banyak juga kekerasan yang terjadi. Lalu gimana nih warga masyarakat yang ada di sana? Tapi ada juga nih warga masyarakat yang memilih untuk menikmati hidup saja. Jadi mereka juga menjauhi dari konflik. Ada juga yang senang sekali ya pentas-pentas seni. Seperti mabuk-mabukan. Ya mereka juga menikmati hidup juga ketika berada di kota tersebut. Apa saja, Bang, keunikan yang ada di kota ini? Keunikan yang ada di kota ini tuh cukup beraneka ragam. Selain masyarakatnya yang random dan kehidupannya yang bebas, ternyata mereka itu mempunyai jiwa nilai seni yang cukup tinggi. Di mana mereka sering sekali mengadakan sebuah festival seni. Mereka juga membuat sebuah monumen yang cukup bersejarah. Di mana monumen ini adalah salah satu penanda bahwa mereka mempunyai jiwa seni yang cukup tinggi. Ini dibuat oleh masyarakat nih. Monumennya ini, namanya ini, sekalian lihat. Ini adalah salah satu monumen seperti pegunungan ya, yang berwarna-warni dan ada coretan-coretan dari hasil coretan warga yang ada di sana. Ini adalah salah satu monumen yang sering sekali dijadikan spot-spot foto gitu. Jadi selain mereka menikmati hidup, mereka juga mempunyai sebuah tempat wisata, yaitu monumen yang dibikin oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, monumen ini sampai sekarang dijadikan sebuah tempat rekreasi ataupun tempat wisata untuk berfoto-foto. Kalau misalkan kita berkunjung ke sana, boleh juga ya dipoto di tempat ini. Tapi ya kehidupannya keras. Makanya kalau misalkan pergi ke sana, harus prepare atau persiapan supaya tidak hidup kesusahan dan tidak banyak masalah ketika datang ke sana. Lalu gimana nih? Apakah ada pihak pemerintah gitu yang mengawasi warga masyarakat yang ada di sana? Ternyata ini tuh sudah diawasi oleh pihak pemerintahan tetangga gitu, yaitu tetangga kotanya, yaitu kota Nelan. Nah, polisi yang ada di sana tuh sering sekali melakukan patroli ke kota-kota tersebut untuk mengontrol bahwa kondisi yang ada di sana tetap aman. Namun tetap aja warga masyarakat yang ada di sana tuh tetap bandel gitu, melakukan sebuah kejahatan lagi dan sering sekali terjadi konflik. Walaupun sudah diberikan peringatan oleh pihak kepolisian Nelan, yaitu kota tetangganya, tetap aja mereka cuek. Terus gimana, Bang, nasib kota ini sekarang? Jadi, nasib kota ini sekarang sudah diberikan sebuah peringatan oleh pemerintahan California karena beredar sebuah informasi di mana sering sekali terjadi kekerasan dan sering sekali terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran di kota tersebut. Akhirnya, pihak kepolisian yang ada di California ingin menggusur nih tanah Slave City tersebut dan akan menjualnya ke pihak perusahaan swasta karena bermasalah. Ya kalau misalkan dibiarkan, bahaya juga ya. Kejahatan pasti meningkat. Dan banyak sekali orang-orang yang pasti meninggal dunia di sana. Nah akhirnya warga masyarakat yang ada di sana tuh mengalami kesedihan gitu. Karena kotanya akan digusur. Masyarakat merasa ketar-ketir, mereka bingung akan tinggal di mana lagi. Dan akhirnya nih, kota ini dijuluki sebagai kota terakhir yang ada di Amerika Serikat sampai sekarang. Seperti itu ceritanya. Kalau misalkan kalian ada tambahan, silahkan nih, tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mempunyai informasi lain, silahkan diskusi di bawah. Ini adalah salah satu informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber internasional, kemudian saya jadikan sebuah cerita. Itu saja untuk cerita kali ini. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.